biarkan liburan ini menjadi kabar sukacita. Jangan sampai ada kabar duka. Kalau misalnya kita gas terus perjalanan, bisa kena apa? Ya ibaratnya kalau venanya udah kesumbat, ya nanti jaringan di sekitar yang pembuluh vena itu kesumbat, jaringannya bisa rusak. Atau jangan sampai bukannya nyampe di tempat wisata atau tempat liburan jadi happy-happy, bukan happy-happy, malah jadi pucet, mual, muntah, malah wisatanya ke rumah sakit. Wah, bahaya itu ya. yang bahaya ya. Betul. Jadi harus dihindari. Hai sahabat sehat, balik lagi di Unggul Podcast. Wah, udah gak kerasa ya, sekarang liburan Natal dan Tahun Baru udah di depan mata nih. Pada seneng dong, mau kumpul keluarga, mau makan-makan, tapi jangan sampai kebablasan ya. Tetap jaga kesehatan supaya liburan makin seru dan tidak berakhir sakit. Nah, kita sudah kedatangan dokter umum kita nih, Dokter Jimmy. Selamat datang dok, apa kabar? Apa kabar dok? Kabar baik Arin, terima kasih. Oke dok, jujur nih kalau biasanya kalau beres dari liburan tuh suka sakit badan, suka sakit-sakit. Nah kira-kira kenapa itu ya dok? Terus apalagi cuaca sekarang yang gak menentu kayak gini. Ya terima kasih Arin. Betul ya, liburan sangat identik ya dengan sakit. Oke, pertama kan liburan kita pasti pergi ke tempat jauh. Nah, itu yang harus dijaga ya, tetap fit ketika di perjalanan. Belum lagi kalau misalnya liburan kita biasa suka begadang. Nah, begadang itu harus ya seminimal mungkin lah. Begadang kan jika ada perlunya. Oke. Terus soal makanan juga sama ya. Biasanya kalau liburan tuh makan tuh identik dengan makan yang sepuasnya, sembarangan bahasanya gitu ya. Nah, jadi karena belum lagi tadi dibahas soal cuaca ya, kita nggak tahu cuaca kadang enak, kadang musim pancaroba, hujan. Nah itu bikin badan memang jadi tidak fit. Begitu Arin. Kalau misalnya kan katanya begadang harus ada tadi kata dokter? Ada perlunya. Kan kalau liburan kan tuh bareng teman-teman tuh biasanya dan lebih diutamakan tuh kenapa harus begadang tuh karena pengen banyak waktu nih sama keluarga. Nah itu gimana meminimalisirnya supaya kadang tuh nggak enak juga sama keluarga yang terus ngajak ngobrol. Gimana tuh dok? Ya. Tetap ya kalau dari segi kesehatan ya, segi kesehatan itu begadang itu tidak disarankan ya, karena memang jam tidur kita tuh memang harus tetap 6-8 jam. Ada yang bilang nanti bisa kok dijadikan tidur siang. Itu beda sama sekali ya. Jadi tidur tetap harus di malam hari 6-8 jam. Jadi bukan berarti liburan panjang jam tidur jadi kurang, jangan seperti itu. Justru bikin sakit ya dok ya. Betul sekali, daya tahan tubuhnya bisa turun, jadi kita gampang sakit. Nanti setelah liburan kita bukannya fit, bukannya seger, malah tambah sakit. Nah itu tuh yang bikin habis liburan malah nggak enak badan ya dok ya. Iya. Terus banyak banget nih yang sering terjadi yang mikir kalau liburan kan setahun sekali, boleh dong banyak makan apa aja sepuasnya. Betul. Benar nggak sih dok itu pemikiran kayak gini, atau ada nggak sih mitos-mitos lain soal kesehatan pas liburan yang perlu kita lurusin dok? Itu jangan diikutin ya, kalau liburan panjang makan sepuasnya. Itu salah total ya. Jadi makan tetap harus kita perhatiin, makanan bergizi yang kita tahu ya 4 sehat 5 sempurna. Itu tetap harus kita jaga. Makanan yang jorok-jorok misalnya, yang terlalu berminyak, yang fast food, nah itu juga harus hati-hati ya selama liburan. Jadi makan tetap harus yang benar, jangan sembarangan. Terutama minum air putihnya ya, jangan lupa, karena liburan itu biasanya identik dengan minuman contoh yang bersoda misalnya, atau liburan manis. Yang manis-manis. Nah itu harus hati-hati karena itu pemicu kita untuk jadi gampang sakit. Ya, belum lagi ditambah dengan jam tidur yang sembarangan, tadi udah kita bahas, ditambah makan sembarangan ya pola hidupnya akan makin kacau gitu.
Oh ya dok, benar. Kalau di gizi juga ada pembatasan GGL atau gula, garam, dan lemak ya teman-teman. Terus tetap dijaga supaya tidak menjadi akhir habis liburan malah sakit ya dok ya. Betul sekali. Terus kalau misalnya saat liburan nih, kadang ada yang suka makan kan kadang susah dok nyari makan kalau liburan. Pasti beli makannya di tempat perjalanan misalnya lewat mana atau pas lagi berwisata gitu. Nah, ada tips-tips nggak dok supaya walaupun beli makan di luar tapi tetap menjaga kesehatan kita? Oke. Untuk tipsnya, kalau misalnya biasanya untuk perjalanan jauh ya, kita bingung nih, wah lapar, kita mau makan apa ya? Tetap ya kita memilih makanan yang bergizi. Kalaupun kita tidak bawa apa-apa nih, misalnya di perjalanan, diusahakan untuk cari makanan, terutama yang makanan yang bersih ya dok ya. Makanan yang bersih, jangan yang kita udah tahu prosesnya mungkin agak jelek ya, terus kita paksa untuk membeli. Itu sebaiknya sih dihindari ya. Terus lebih bagus lagi sebenarnya kita bekal dari rumah, itu jauh lebih bagus. Bekal dari rumah, soalnya udah dipastikan bersih, sehat. Nah ya, sekali lagi jangan makan yang aneh-aneh selama perjalanan. Ditakutkan juga di perjalanan kita mungkin ada beberapa dari kita yang suka mabuk perjalanan. Nah itu apalagi kalau ditambah dengan makanan yang tidak sehat, wah itu bahaya banget ya. Mabuk lagi itu. Belum lagi amit-amit ya, misalnya kita lagi liburan, misalnya mau 2 jam atau selama 6 jam perjalanan, mabuk, nanti malah makanannya aneh-aneh, malah jadi muntah-muntah. Nah, bukannya nyampe di tempat wisata atau tempat liburan jadi happy-happy, bukan happy-happy, malah jadi pucet, mual, muntah, malah wisatanya ke rumah sakit. Wah, bahaya itu yang bahaya ya. Betul. Jadi harus dihindari. Oke dok, sekarang kita bahas tips-tips apa aja yang bisa kita lakukan supaya tetap fit selama liburan, apalagi dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang. Oke, tips yang jelas, yang pertama sebelum berangkat itu dipastikan dulu kitanya lagi sehat. Ya, itu yang pertama dulu, itu udah pasti. Jangan kita lagi sakit, wah karena liburan pengen kumpul keluarga, dipaksakan. Nah, nanti kita tahu sendiri kalau kita kumpul keluarga, kitanya lagi sakit, itu gampang menular. Jadi harus itu dulu yang pertama. Ya, jadi itu belum masuk tips ya. Itu jangan sampai kejadian dulu. Tips-tipsnya apa? Yang pertama, yang jelas kita harus makan yang benar dulu. Makan yang benar sebelum kita liburan ya, makanan yang bergizi, yang seimbang dulu. Yang kedua, jangan lupa minum air putih yang banyak supaya kita tetap sehat ya. Di perjalanan juga kita tetap aman, lancar ya. Terutama kalau kan kita suka ada yang nyetir sendiri misalnya, wah perjalanan jauh, wah itu kalau kelelahan nanti juga bahaya ya. Terus yang ketiga, jangan lupa ketika ingin melakukan perjalanan jauh, kita harus istirahat yang cukup dulu sebelumnya. Ya, kalau kurang tidur, itu beresiko nanti di jalan ya, karena memang orang yang kurang tidur itu bisa gampang kelelahan, nanti ujung-ujungnya mabuk perjalanan, kambuh tiba-tiba, nah itu bahaya. Oke, terus tipsnya apa lagi ya? Kalau misalnya perjalanan jauh, jangan lupa ya, orang yang tadi seperti udah dibilang, orang yang gampang mabuk atau gimana, jangan lupa bawa obat-obatan sendiri. Betul. Ya, terus obat-obatannya bisa buat yang mabuk atau memang ada resiko, misalnya dia ada penyakit apa bawaan, ya silakan dibawa obat-obatannya juga. Paling orang sering lupa itu, misalnya dia ada asma, tapi lupa bawa tuh obat asmanya, wah panik tuh pas di jalan, tiba-tiba kambuh asmanya, mau nyari tempat fasilitas kesehatan, nah itu agak susah, soalnya di perjalanan kan agak susah ya. Jadi ingat, hati-hati ya, sesek itu lumayan di perjalanan, panik lagi tambah sesek lagi nanti soalnya. Oke, terus kalau perjalanannya jauh, jangan lupa untuk istirahat ya, banyak rest area yang sudah disiapkan. Ketika istirahat ya jangan diam di dalam kendaraan, minimal turun dulu, gerak-gerakin badan dulu biar ototnya jangan jadi kaku. Nah, karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya setelah perjalanan jauh, banyak tuh orang yang datang
ke fasilitas kesehatan dengan keluhan badan pegel-pegel. Oh, karena Nah, banyak tuh, kelamaan. iya, karena ototnya atau persendiannya ya karena duduk Kaku. terus, tidak gerak, jadinya pas mau mulai kerja itu badannya sakit-sakitan, pegel-pegel, karena memang Oh, di perjalanan itu jauh mereka diem aja. Nah, jangan lupa peregangan seperti itu. oke Paling itu dok. tipsnya. Betul-betul. Nah, benar banget ya teman-teman, kalau misalnya keadaan tubuh kita memang lagi nggak fit, jangan sampai kita liburan dan malah eh, menular ke teman-teman atau keluarga terdekat kita. Itu yang lebih bahaya. Terus habis itu makan yang bergizi seimbang sebelum dan saat liburan, jangan lupa. Apalagi pas mau jadi yang menyetir atau supir atau keluarga yang menyetir harus jaga istirahatnya, jangan sampai kelelahan saat menyetir. Terus minum air yang banyak, jangan sampai dehidrasi selama liburan kan ya, bahaya juga. Oh iya, kalau rest area itu kan tempatnya kotor tuh. Oh, Jangan lupa kalau udah ke tempat fasilitas umum, jangan lupa kita harus sering-sering cuci tangan. Ya, itu soalnya kita teman-teman. nggak tahu tuh apa yang kita sentuh. Nah, jangan lupa kita jangan sampai udah di kendaraan, kita salam-salaman lagi, entah kuman apa Malah yang ada bawa di tangan. ya Betul. dari Jadinya kita sih tidak menularkan, tapi kita bawa oleh-oleh kuman. jangan Itu sampai jadi kita benar-benar yang benar. sakit jadinya. Padahal nanti kalau dicari tahu, emang siapa yang lagi sakit, yang lagi ikut nggak ada. Ternyata dapatnya dari rest area. Nempel ya. Kasihan ya. Bahaya teman-teman. Hmm. Itu ya harus sering-sering cuci tangan kalau dari fasilitas umum. Habis itu obat-obatan jangan lupa dibawa. Nah, saya sendiri punya pengalaman pribadi main tuh liburan jauh ke Lembang. Taunya sesek di sana, nggak bawa obat, itu semalaman tidur doang, yang lain main tidur doang. Bahaya banget sih itu. Terus habis itu tetap gerak aktif selama di rest area, mungkin ya dok ya, bisa Betul, peregangan gitu supaya nggak kaku-kaku pas nanti beres liburannya, balik lagi kerja atau sekolah ya. Betul. Oke, kalau perjalanan jauh tadi yang kata dokter ya, tip khususnya apa aja dok? Sering Tadi harus peregangan. istirahat ya, terus turun rest area. Kalau memang udah kelelahan ya istirahat dulu. Istirahat aja. dulu, Ya, betul. jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan, sering-sering cuci tangan dari fasilitas umum gitu, teman-teman. Oke, nah dok, kan tadi tuh kata dokter kalau misalnya kita dari fasilitas umum tuh kadang kalau misalnya habis megang apa jangan lupa langsung cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan bisa potensi penularan penyakit ya dok ya. Nah gimana dok supaya kita tetap aman pas kumpul-kumpul sama teman dan keluarga? Kan kalau misalnya bareng-bareng tuh kan pasti ada aja mungkin ya Betul yang sekali. bawa entah itu kuman atau apa gitu. Gimana dok tipsnya Ya. supaya tetap aman? Makanya tadi kan udah disebutin ya, kalau memang badan lagi sakit jangan dipaksakan. Betul. Tapi ada aja nih yang wah kepengen liburan, pengen kumpul-kumpul, tetap dipaksakan. Paling banyak itu lagi demam ya atau lagi batuk-batuk. Nah itu tuh karena dianggapnya sepele, jadi wah ikut aja deh di perjalanan satu rombongan gitu, Iya. satu ruangan. Nah kalaupun ada yang nakal pengen ikutan ya udah, satu berarti dia wajib pakai masker. Itu udah pasti. Kalau yang lagi sakit ya. Iya, terus ya karena dianya sakit ya harus sering-sering, dianya juga harus sadari harus sering-sering cuci tangan. Ya jangan sampai menularkan. Jangan lupa bawa sepanjang perjalanan ya dia harus bawa obat sendiri. Betul. jangan Gitu. Jadi ya minum obatnya harus rutin ya. Terus kalau di tempat liburannya kalau emang masih sakit, ya saran sih ya ke klinik atau ke dokter yang mudah-mudahan dapat, soalnya kayaknya fasilitas kesehatan juga banyak yang tutup. Jadi saran sih kalau emang lagi sakit ya jangan dipaksain, karena berobat betul. pasti akan susah ya, karena kan fasilitas kesehatan tidak banyak buka kecuali ke rumah sakit, Iya, ke yang IGD-nya gitu. Ya dok, salah satu langkah kita menyayangi orang-orang di sekeliling kita adalah dengan menjaga diri kita. Kalau misalnya lagi sakit, dengan tidak menularkan ke orang-orang sekeliling kita gitu ya. Jangan sampai malah menyebarkan penyakit atau virus ya dok ya. Betul. Nah kalau misalnya udah kita ngerasa nggak enak badan nih, kapan sih kita tahu harus ke dokternya? Oke. Ini ceritanya yang nakal-nakal tadi itu ya, yang udah tahu sakit tapi iya, dipaksa, atau ya lagi di perjalanan tiba-tiba badan gak enak. Sakit Yang atau di jalan. kalau memang udah mulai merasa demam dan
kebetulan tidak bawa obat misalnya, ya itu satu. Harus ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Demam yang pertama. Terus kedua, batuk, gak sembuh-sembuh batuknya. Udah minum obat dari apotek terdekat, beli sendiri misalnya, atau udah bekal obat tapi masih gak sembuh-sembuh batuknya. Nah itu harus ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Apalagi amit-amit nih mah ceritanya, apalagi kalau batuk sampai ada darah. Nah itu ya, atau dahak kental sampai bikin sesak napas. Nah itu harus langsung ke fasilitas kesehatan, ya. Terus apalagi ada mual muntah misalnya, gak enak perut, sakit perut hebat. Nah itu sama, jangan ditunda ya, bahaya sekali. Apalagi kalau misalnya udah sampai lemas, sampai keringat dingin, sampai sesak, atau amit-amit ada nyeri dada, ya jangan lupa langsung aja ke fasilitas kesehatan, atau kalau perlu ke IGD rumah sakit terdekat, ya, karena takutnya apa yang kita alami itu sampai mengancam nyawa, bahaya sekali ya. Jangan sampai liburan berakhir dengan berita duka. Itu sangat kita hindari. Jangan sampai lah, gitu, ya. Oke, benar ya teman-teman. Tadi kalau kapan aja kita kapan sih harus ke dokter itu kalau demam, terus batuk yang berkepanjangan, habis itu sesak ya, sakit dada, terus mual muntah, atau bahkan sampai diare ya dok ya. Muntaber, setuju. Muntaber. Betul. Itu biasanya tanda-tanda dari keracunan atau bisa dari memang badan ngedrop, atau wah pas kita liburan makan yang nggak benar, nih. Bahaya sih itu ya. Juga bisa. Sampai lemes, keringat dingin tuh bahaya dok ya. Setuju. Jangan lupa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, atau kalau misalnya memang gawat darurat ke IGD rumah sakit terdekat gitu ya dok. Nah sekarang ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih dok. Kita lihat di layar ya dok ya. Oke. Pertanyaannya, dok, gimana cara biar gak gampang sakit saat liburan panjang padahal jadwalnya padat banget? Gimana dok? Oke, ini pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaannya itu jadwalnya padat banget tapi gak gampang sakit, sadar. Itu berarti jadwal padat liburan ya? Iya betul. Padat kerja ya? Bukan, liburannya jadi udah tersusun rapi dan padat banget. Ya, oke. Yang pertama jelas istirahatnya harus cukup. Oke ya, jangan sampai. Jadi dibikin jadwal padat itu jadwal istirahatnya juga harus dimasuki. Ya biasanya itu yang kita bikin itu jadwal liburannya aja. Gak masukin jadwal jadwal istirahatnya gak ada. Nah itu yang bikin kita gampang sakit. Terus yang kedua, nah ketika di sela-sela liburan makanannya gimana tuh yang tadi kita udah bahas ya. Iya, makanannya yang benar, yang bagus, yang bersih. Selama liburan tadi kita udah bahas juga, jangan lupa sering cuci tangan ya. Terus minum air putih yang banyak, ya istirahat cukup. Begitu tipsnya. Gitu teman-teman. Pokoknya harus jaga istirahatnya, jangan sampai walaupun sepadat apapun istirahat tidak boleh terlewat. Oh ya, satu lagi, jika perlu silakan teman-teman untuk membawa suplemen vitamin. Ya. Itu sangat diperbolehkan ya, vitamin multivitamin terutama. Sangat membantu daya tahan tubuh tetap fit ya dok ya. Betul. Kita teman-teman. Lanjut ya. Pertanyaannya, liburan kan sering jadi momen santai, tapi kalau terlalu santai sampai kurang gerak ada resiko kesehatan nggak dok? Ini nih kaum mager, ya. Kayaknya saya termasuk kaum mager. Saya juga. Oke. Ini berarti yang tidak menyusun jadwal liburan. Ya dia santai banget. Iya santai, maunya ya mager lah. Mager itu jangan dijadiin kebiasaan ya, karena kita diam itu sebenarnya nanti persendian jadi kaku, otot-otot serba kaku semua. Kalau kita nggak banyak gerak juga sebenarnya bikin daya tahan tubuh juga ikut turun. Oh gitu ya, dok? Betul. Kan orang bilang itu jangan diem di dalam rumah, wah harus sering berjemur, kena sinar matahari. Nah itu ada benernya juga ya, supaya badan kita juga tetap fit. Kalau misalnya kurang gerak, resiko kesehatan ada nggak? Ada, banyak. Misalnya kita makan jadi tidak teratur, diem, maunya mager. Sekarang kan udah enak ya, santai, ojek online aja semua. Ya benar lagi. Wah itu udah kasarnya mah PW banget lah. Nah itu yang harus dihindari. Harus banyak gerak ya, banyak gerak, jangan sampai ototnya jadi kaku atau tegang.
Jangan sampai persendiannya kaku, nanti pas balik beraktivitas malah sakit-sakit badan ya dok ya. Betul sekali. Tuh, lanjut. Kalau perjalanan jauh dan lama, apa tips biar nggak gampang capek atau lemas di tengah jalan dok? Hmm. Ya supaya nggak gampang capek atau lelah di perjalanan. Yang jelas sebelum perjalanan tadi udah dibahas ya, kita harus istirahat yang cukup dulu. Tuh, jaga Ya. istirahat ya. Istirahat cukup dulu, tidur yang bener, jangan malah hamin satunya, karena pengen seger, saya ngopi dulu deh, malah nggak bisa tidur jadinya. Itu banyak tuh mitos-mitos kayak gitu tuh. Ya, itu pertama. Terus kalau emang makan yang bener tadi udah, minum air putih yang bener ya, minum air putih yang banyak. Terus di perjalanan supaya aman ya tadi gak gampang capek dan lemes di tengah jalan. Nah kalau memang udah lelah di perjalanan jangan lupa istirahat Betul tuh. ya, itu penting sekali karena tadi seperti kita bahas ya, jangan sampai liburan ini ada kabar duka gitu. Jadi harus istirahat juga. Pas istirahat ya lakukan tadi peregangan otot, minum, makan yang benar gitu. Betul, jangan sampai saking biar cepat nyampe, tapi ternyata malah lelah di jalan, digas terus nyampe sana, bukannya malah fit seru-seruan, malah gak enak badan, sakit-sakitan, kan sedih ya. Lanjut. Kalau bawa anak kecil saat perjalanan jauh, apa yang perlu diperhatikan biar mereka tetap sehat dan nyaman dok? Anak-anak. Nah ini anak-anak. Anak-anak itu intinya kalau badannya memang lagi fit, silakan diajak. Tapi kalau lagi sakit, saran saya sih jangan ya. Soalnya imunitas anak kecil dengan orang dewasa itu beda banget. Beda ya? Ya, anak kecil gampang tertular dari orang dewasa. Apalagi dalam satu rangkaian trip barengan, rame-rame. Nah itu kumpul bersama berisiko ya. sekali. Tipsnya apa kalau misalnya ada anak kecil yang ikut? Yang satu, yang jelas badan si anak itu harus dijaga hangat. Ya, jangan sampai kedinginan. Apalagi dengan cuaca yang seperti ini ya, yang sedikit-dikit hujan, Ya, habis itu panas terik. Nah, itu sangat gampang jatuh sakit. Itu. Terus yang kedua, silakan dibawa vitamin untuk anak-anak. Ya, untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Oke, terus yang ketiga, anak kecil kan biasa suka pegang-pegang tuh, entah pegang apapun, tangannya kotor. Nah, itu harus dijaga juga tuh. Karena Sering-sering anak cuci kecil tangan. itu, kalau yang masih kecil suka masukin apapun ke dalam mulut. Tapi kalau yang udah ada gede, masih bisa dikasih tahu. Nah, itu yang susah. Jadi, tangan dijaga bersih. Ya. Jika di perjalanan, nah ini, biasanya tuh orang tua tuh suka, takut anaknya kembung, masuk angin. Nah, supaya nggak kembung atau gimana, boleh tuh di perjalanan dikasih snack ya, tapi snacknya yang bergizi. Jangan snack-snack yang cemilan, bikin malah kemasan. jadi kemasan, nanti jadi batuk pilek. Nah, iya. bergizi aja ya. Ada beberapa orang tua yang suka misalnya dikasih minyak-minyakan biar anget, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Tapi lebih enak, yang penting jaga badan si anak itu tetap hangat dengan cara pakai jaket, pakai baju jangan terlalu tipis. Mentang-mentang di pantai, jadi contoh ya di pantai kan suka dibuka aja tuh. Nah ujung-ujung nanti pas balik masuk angin, mau muntah. Nah, itu harus hati-hati. Tipsnya sih. Berarti supaya tetap sehat anak itu berarti suhu tubuh anaknya perlu diperhatikan, jangan sampai kedinginan. Terus habis itu tangan ya harus cuci bersih. Terus nah dok, kalau misalnya anak yang kan kalau kumpul keluarga biasanya tuh ada yang gemes tuh. Terus pengen pegang-pegang, cubit-cubit, cium-cium, kayak gitu gimana dok? Ini mah sempet ya katanya sih di luar negeri, sempat ada anak yang dicium-cium, pipinya dipegang-pegang, malah sampai bisa bikin sakit parah. Katanya sih ada yang sempat sampai bikin radang otak karena suka dicipika-cipiki sama dipegang-pegang sama orang asing. Nah, ini memang balik lagi ke orang tua masing-masing. Ada yang ya udah gitu, tapi tetap disarankan jangan membiarkan anak itu dipegang-pegang oleh orang asing, apalagi yang kita tidak kenal ya. Kita nggak tahu dia lagi bawa sakit apa tuh, atau lagi kena
penyakit apa, atau dia orang asing itu udah cuci tangan belum, tahu-tahu dipegang malah anak kita yang jatuh sakit. Nah memang itu harus dihindari ya, terutama tips nih buat orang-orang tua, tetap dijaga kebersihan. Nanti kalau ada orang asing ya minta izin aja, oh maaf, bilang aja kulitnya agak sensitif segala macam. Nah itu boleh tuh, supaya tidak sembarangan orang pegang. Itu ya teman-teman, tips supaya anak-anaknya nggak mudah dipegang-pegang atau dicium-cium orang yang tidak begitu dekat, atau ya Betul. kadang keluarga juga kan ada yang jauh, ada yang kita nggak begitu kenal ya. Kalau liburan kan suka kumpul-kumpul, bisa tipsnya bilang aja kulitnya sensitif. Tips bagus banget dok. Lanjut. Ada lagi? Sering dengar soal deep vein thrombosis pas perjalanan panjang. Apa yang bisa dilakukan biar terhindar dari itu? Tolong jelasin dulu dok. Saya nggak ngerti soal. Ini yang nanya sepertinya dokter. tenaga kesehatan. Oh, tenaga kesehatan. Oke, jadi deep vein thrombosis itu intinya di pembuluh darah vena itu ada sumbatan atau ada tahanan ya. Tahanan itu kalau dalam hubungan konteks perjalanan panjang biasanya karena memang kita posisinya menghambat pembuluh darah itu jadi tidak lancar. Nah posisi seperti apa? Contoh karena duduk terus, kakinya ketekuk. Nah itu aliran darah terutama vein, berarti vena ya, pembuluh darah vena itu berarti pembuluh darah balik ke jantung itu dia mengalami hambatan. Nah ketika ada hambatan itu bisa terjadi trombosis atau sumbatan. Nah, supaya tidak kejadian, supaya bisa menghindari ya, supaya tidak kejadian ya tadi, ketika kita perjalanan jauh, jangan digas terus. Misalnya perjalanan 6 jam, 8 jam, jangan digas terus. Harus ada rest areanya. Rest areanya itu fungsinya buat apa? Selain buat peregangan otot, persendian, untuk mencegah kasus ini. Karena aliran darah itu kalau kita tekuk lama-lama ya sumbatannya juga makin banyak. Oh gitu ya, Nah, betul. supaya tidak terjadi sumbatan, harus pembuluh darah itu harus kita bikin lurus ibaratnya. Jadi kakinya harus diluruskan, stretching supaya pembuluh darahnya jadi lancar lagi. Nah, kalau misalnya kita gas terus perjalanan, bisa kena apa? Ya ibaratnya kalau venanya udah kesumbat, ya nanti jaringan di sekitar yang pembuluh darah vena itu kesumbat, jaringannya bisa rusak. Atau jangan sampai bisa alami kematian jaringan. Itu serem banget. Betul. Jadi memang peregangan itu perlu untuk yang perjalanan jauh. Sepenting itu ya teman-teman, peregangan, istirahat, jangan digas terus mau 8 jam, 6 jam gitu ya. Betul. Perlu banget untuk beristirahat dan melakukan peregangan. Biar pembuluh darahnya lancar semua. Ya, betul itu. Untuk supaya pembuluh darahnya lancar semuanya ya, Dok ya. Betul. Lanjut. Kalau kebanyakan begadang dan kurang tidur, apa efek buat tubuh dan gimana cara cepat balikin stamina, Dok? Oke. Kalau kebanyakan begadang, wah ini berarti pertanyaannya sudah begadang ya. Padahal tadi kan tipsnya jangan begadang. Iya. Berarti ini dia bikin jadwalnya tuh sering begadang. Gak ada jadwal istirahatnya, cuma jadwal main. Nah gitu istirahatnya dikuras semua. Oke. Efeknya buat tubuh apa? Yang jelas daya tahan tubuh pasti ngedrop, gampang sakit. Ada yang efek paling drastis itu ya kasarnya mah jadi lemot. Karena kan ngantuk tuh, mikir juga susah. Nah, supaya nanti berarti jadwal liburannya udah habis nih, tapi udah kelanjur begadang. Gimana cara balikin staminanya? Ya, satu, balikin stamina setelah begadang itu nggak akan cepet, ya. Biasanya pasti ada efeknya dulu. Efeknya itu kita ngantuk terus lah, gampang capek lah, kerja nggak fokus lah. Supaya cepet balik ya, makan yang benar, istirahat yang cukup, minum air yang cukup. Minum vitamin ya, Dok. Vitamin juga boleh buat sekedar doping supaya cepet fit ya. Cepet fit lagi. Makan yang benar ya, jangan udah begadang, jangan malah makan yang sembarangan. Itu proses balikin nanti daya tahan tubuhnya akan lebih lama. Susah, lama. Tapi sebenarnya tipsnya sih jangan sampai begadang sih kalau bisa. Iya. Kalau misalnya sampai kepepet banget nih, Dok, harus begadang ya, itulah ya teman-teman, harus dijaga. Walaupun pasti ada efeknya, tadi kata dokternya jadi nggak fokus, lelah, gampang ngantuk.
walaupun ada pasti ada efeknya. Cara memulihkannya adalah dengan makan makanan yang bergizi dan pola tidurnya dibenerin ya dok ya. Betul sekali. Ingat ya, 6-8 jam. 6-8 jam. Oke dok, lanjut. Apa ada tips buat jaga pola makan tetap sehat selama liburan tapi tetap bisa menikmati makanan enak? Ini cocoknya Arin ya sebenarnya. Jaga tips buat jaga pola makan tetap sehat selama liburan tapi tetap bisa menikmati makanan. Ini bisa makanan enak ya. Intinya makanan itu jangan, contoh misalnya kan kalau liburan itu tadi udah dibilang ya, jangan semuanya fast food. Ya, jangan semuanya cepat saji. Tipsnya bikin beraneka ragam. Ya betul. Ya, aneka ragam. Jenisnya itu harus banyak-banyak. Jangan misalnya hari ini santan dari pagi, sore, malam, minyak santan semua. Nah itu nggak boleh. Jadi masih bisa kita nikmati asal beraneka ragam. Ya, jangan lupa seratnya, jangan lupa buah-buahannya, ada proteinnya, karbohidrat. Jangan satu harian karbohidrat semua. Jangan satu harian minyak semua. Itu tipsnya. Mungkin dari Arin ada tambahan? Kalau sebagai tenaga gizi ya, boleh sih makan sebenarnya yang kayak bersantan atau manis atau yang gurih-gurih, sebenarnya boleh. Cuman kita harus tahu porsinya, jangan sampai kita kebanyakan malah ngebuat tubuh kita nanti staminanya malah jadi turun gitu. Porsinya aja sih yang jangan terlalu banyak. Benar banget yang kata dokter tadi, harus aneka ragam, jangan sampai kita makan seharian santan semua, berminyak semua. Jadi harus tetap sekali makan kalau bisa tetap ada buah, sayur. Kalau pengen makan yang kotor gitu, tetap aja selipin serat gitu supaya serat hariannya tetap terpenuhi gitu dok. Betul, lanjut. Oh sudah. Oke, pertanyaannya sudah dok. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat sahabat sehat kita dok? Pesan terakhir pertama, selamat liburan buat sahabat sehat. Ingat tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, jangan lupa istirahat di perjalanan, jangan lupa membawa bekal obat-obatan jika memiliki riwayat penyakit apapun. Setelah itu, biarkan liburan ini menjadi kabar sukacita. Jangan sampai ada kabar duka. Gitu. Ya, amin. Oke dok, makasih banyak tips-tips yang sangat bermanfaat buat teman-teman kita, sahabat sehat yang pengen liburan. Semoga sahabat sehat selalu fit dan bugar selama liburan, dan liburan Natal dan Tahun Baru ini penuh dengan sukacita. Makasih ya dok. Sama-sama Arin, senang bisa berbagi untuk sesama sahabat sehat. Oke teman-teman, buat yang punya pertanyaan lebih lanjut boleh hubungin kami lewat media sosial @RS Unggul Karsa Medika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.